Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan pemirsa kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini tampaknya penguatan masih terus berlanjut. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar selaku founder grup CTA Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Andri ketika di perdagangan Rabu fluktuatif dan lebih cenderung bergerak stagnan. Penguatan sudah berada di atas 1%. Intraday hari ini sempat di 7330. Analisis Anda penguatan signifikan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, aku lihat ada beberapa sektor ya untuk indeks kita. Pertama karena bangkitnya juga grup Barito. Ya, grup saham Barito ini juga terutama tadi brand sudah break resistnya 8.500 dan lain-lain ya, TPIA dan lain-lain. Itu juga memberikan kontribusi juga ya lebih dari % ke indeks. Ya, dan juga investor asing pun juga masih net buy ya. Setiap ikan ini masih 1,35 triliun, ya, satu bulan ini 5 triliun, jadi artinya dari kebangkitan dari grup Barito, ditambah juga dengan inflow, ditambah juga dengan beberapa saham banking ya, banking terutama big cap, terutama contohnya kayak Bank Mandiri sudah muncul resist ya, jadi masuk wave 5, jadi artinya bisa memberikan momentum juga untuk indeks untuk menuju wave 5 juga. Jadi ini indeks sekarang ini menuju wave 5 karena kemarin bottomnya di 7.200-an. Sekarang ini harusnya bisa minggu depan bisa menuju rekor high, mendekati rekor high ya, di 7354 sampai 7454 ya, karena mengikuti dari tren dari globalnya seperti kayak di Wall Street, di Dow Jones dan juga di Asia. Tapi dalam jangka pendek untuk indeks harga saham gabungan Pak, besok perdagangan jelang libur akhir pekan Pak Andri, secara teknikal hari ini sudah naik tinggi, ada peluang profit taking tidak besok Pak? Atau dari analisis Anda peluang penguatan masih terbuka cukup lebar untuk perdagangan Jumat? Ya, saya pikir besok masih tetap grup Barito ya. Karena kan grup Barito naik kan juga didukung dengan hari ini kan rupiah juga melemah. Jadi memang ada korelasinya. Jadi kalau rupiah menguat ya good untuk banking, tapi kalau rupiah melemah good untuk grup Barito. Jadi memang kalau dilihat ini masih memberikan juga momentum ya, jadi artinya besok kemungkinan nggak sampai 100 poin, kemungkinan bisa di atas 30 sampai 50 poin. Karena ini wave 5, jadi artinya ini kalau dari counting wave ya, dari technical, jadi artinya ini masih momentumnya masih kuat ya, karena ini dibuktikan dengan volume yang meningkat dari kemarin, jadi artinya seharusnya besok masih bisa menuju ke 7.300 sampai 7.4 ya, high. Di level berapa Pak? Sempat terputus Pak Andri di 7.354 tadi ya Pak? Ya, yang tertinggi di level minggu lalu. Baik, masih akan melanjutkan penguatan tapi penguatannya lebih ke arah terbatas, begitu Pak? Ya. Untuk proyeksi indeks harga saham gabungan di perdagangan esok hari dengan resisten selanjutnya di 7.354. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan tadi pun juga sempat Anda sebutkan Pak Andri dari grup Prayogo Pangestu infrastruktur ini. Ada brand hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di 11,90% di penutupan sesi kedua 8.700. Secara teknikal saham ini juga sudah mengalami koreksi cukup dalam hingga ke 7.725. Analisis dan peluang untuk brand di perdagangan esok hari dan juga di perdagangan di minggu depan. Ya, kalau brand menyentuh ya, ada sudah break ya, break gapnya ada di 8.500. Berikutnya adalah 8.600. Jadi kalau secara teknikal sih memang sudah di area oversold ya, oversold artinya sudah jual. Jadi karena hari ini juga didukung dengan kenaikan 10%, didukung dengan volume yang tinggi, ya, ditambah juga dengan sektor infrastrukturnya juga lagi menguat, ya karena tren sekarang ini kan sektor yang terbaik untuk jangka menengah. Nanti brand ini ya, mungkin nanti brand ini yang akan mengangkat indeks kita ya, ke all time high jadi indeks jadi brand ini selama di atas 8.500, targetnya 8.600 sampai dengan 11.200, bahkan mungkin bisa mencapai tertinggi nanti di 12.000 sampai 12.500 untuk target puncaknya wave 5-nya ya, Mas Dewi. Rekomendasinya seperti apa Pak dengan penguatan signifikan hari ini untuk brand?
Kita masih buy ya, trading buy ya untuk Brent karena juga sudah break resist, kemudian sudah oversold. Baik, terputus kembali Pak Andri. Anda lebih rekomendasikan trading buy untuk Brent tadi dengan support dan resisten berapa tadi Pak? Halo Pak Andri, suara Anda tidak kami bisa terima di studio kami. Ya, silakan Pak. Sempat terputus. Resisten, support dan resisten untuk Brent. Anda tadi rekomendasikan trading buy. Sinyalnya terputus-putus Pak. Kita ulangi kembali. Ya, ya resistnya di 9.500. Ya. Sampai dengan 10.450, sementara untuk supportnya di 8.000 sampai dengan 7.320. Baik. 7.25 ya. Oke. 325. Baik, dalam jangka pendek trading untuk Brent tadi resisten hingga ke 9.500 hingga 10.450. Saya ulang kembali dari sisi support ke 8.000 hingga 7.325. Tapi untuk jangka menengah ada peluang Brent akan menembus ke level all time high di 12.000 hingga 12.500 dan volume hari ini juga cukup besar dan ruang penguatan masih akan terbuka untuk Brent dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari infrastruktur kita beralih ke perbankan, Pak Andri, tadi pun juga sempat Anda singgung, saham-saham perbankan hari ini juga ikut memberikan kontribusi yang cukup besar dan kebetulan juga masuk ke dalam topik pilihan kami untuk hari ini. Analisis Anda untuk penguatan dari perbankan Big Cap ini, apakah ini sudah price in jelang rilis kinerja kuartal kedua Pak? Atau ruang penguatan untuk perbankan Big Cap masih akan terus berlanjut Pak Andri? Ya, saya pikir untuk data pertumbuhan ya, GDP nanti di minggu depan saya pikir juga sudah price in ya, karena juga market kan sekarang lebih melihat ke tren ekspektasi tren suku bunga Bank Indonesia dan juga The Fed ya, karena melihat kemarin global rally saham global rally karena juga terjadi testimoni dari Fed Powell yang sedikit dovish ya, ini juga positif juga untuk saham-saham perbankan. Tambah lagi sekarang ini juga saham-saham yang perbankan terutama BCA kemarin sudah bisa bertahan di atas 20 hari moving average-nya di 9.800 dan akhir ini juga bisa tembus 10. Jadi targetnya BCA sekarang ini 10.225 sampai dengan 10.400. Kemungkinan BCA karena ini sudah masuk wave 5 jadi kemungkinan bisa mencapai level tertingginya di atas 10.400. Bank Mandiri pun sama juga ya. Hari ini juga sudah tembus tadi 6550, tadi closingan 6.900, jadi artinya masih bisa menuju ke 6.800 sampai dengan 7.200 itu all time high. Sementara yang masih lemah ini adalah BRI. Nah, kita rekomend hari ini untuk trading buy karena resistnya masih jauh ya, masih di 970 ya, sementara 200 sampai 200 hari moving average-nya di 5.300. Jadi artinya tingginya kan masih di 6.300. Jadi artinya kinerja dari banking ini masih bisa menopang PJ Index untuk bisa sampai mendekati level tertinggi. Pak Andri, kebetulan sudah 2 penanya yang masuk Pak di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham BBRI. Pak Andri, kita akan coba ulas. Yang pertama saya akan coba cek ini, ada Bapak Purnomo, BBRI sudah ambil posisi di 4740. Bisa take profit di harga berapa? Kemudian BBRI juga ditanyakan, Bapak Diki dari Malaysia, ini menyaksikan live streaming kita Pak, BBRI masih punya di 4690. Apakah bulan ini bisa ke 5.500? Sudah profit dua-duanya ini, take profit di level berapa dan bagaimana potensinya untuk ke 5.500 Pak Andri? Analisis Anda. Ya, kalau untuk BBRI seharusnya ini kan karena ini tipikal mau masuk wave 5 ya. Wave 5 itu artinya bagusnya untuk cicil jual. Ya, hati-hati ya, ini bukan rally kemarin dari 4.090 sampai 4.910 itu dari 1.3. Jadi ini wave-nya ini yang kelima ini agak pendek. Ya, hati-hati. Jadi emang target tadi kan kita kan seharusnya bisa break di atas 4.970 ya, karena juga dari sentimen yang masih bagus dari banking yang sektornya juga finance-nya. Ya, saya pikir bisa di atas 4.970 sampai dengan 5.300 maka kita cicil jual. Jadi kalau di atas 5.500 saya pikir itu bonus ya kalau ada pun. Agak riskan ya, karena di situ udah puncaknya. Jadi kalau saya sih lebih lihatnya ke untuk sektor banking finance lihatnya ke BCA ya. Jadi kalau BCA di atas 400 dan kita take profit juga di sampai hari. Oke, BBRI tadi Bapak Purnomo, Bapak Diki dari Malaysia, ada potensi untuk range pergerakannya 4.970 hingga ke 5.500 untuk mulai dilakukan cicil jual untuk BBRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami.
Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan masih ditutup menguat signifikan di perdagangan sesi kedua hari ini, tepatnya menguat di 1,34% dan ditutup di level 7.321,071. Sementara level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini, IHSG sempat menyentuh di level 7.330,808. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di perdagangan sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat signifikan di 1,45%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,60%. LQ45 menguat di 1,40%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Sektor energi masih jauh memimpin penguatan di 1,70%, keuangan juga menguat di 1,15%. Teknologi masih tertekan di 0,81% dan properti juga melemah di 0,40%. Kemudian saham-saham yang hari ini mengalami kenaikan signifikan, pemirsa, yang masuk ke dalam deretan top gainers tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. BBRI menguat ke 4890, BMRI menguat ke 6550, BBCA tampaknya sudah menembus jauh kembali di atas level 10 ribuan, tepatnya di Rp10.100 per saham, dan BBNI menguat di Rp5.075 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, pemirsa. Ada BSBK, koreksi di atas 26%, ditutup di Rp67 per saham. BBTN melemah ke 1390. KPIG juga tertekan di 108 dan MBMA melemah ke Rp640 per sahamnya. Itu dia updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.